Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang mengenal cerita rakyat. Buku halaman 121. Mengenal cerita rakyat. Biasanya cerita atau menari, itu tidak hanya tentang peniruan gerakan hewan. Ada yang menari itu berdasarkan cerita rakyat. Apa sih cerita rakyat? Di situ ada pengertiannya. Nizam, apa cerita rakyat? Kita dapat menari. Tarik, apa cerita rakyat? Cerita zaman dahulu. Mengapa kamu kesini-sini? Apa? Cerita zaman dahulu. Apa lagi? Yang berkembang di masyarakat. Di kehidupan Kicau mania. masyarakat. Terus selanjutnya yang namanya cerita rakyat. Kalian pernah nggak diceritain sama ibu kalian atau ayah kalian ketika kamu kecil? Enggak. Ada yang diceritain tentang kancil, ada yang diceritain apa? Memiliki, banyak ya. Kemudian cerita rakyat itu ciri-cirinya ada berapa sih? Ada berapa? Di situ ada. Ada. Di antaranya satu. Cerita disampaikan secara lisan dan turun menurun. Secara lisan Dan turun temurun. dan turun-temurun. Misal nih, kalian diceritain sama ayah kalian atau ibu kalian cerita dongeng kancil. Setelah kalian udah besar nanti, kalian cerita ke adik-adik atau kalian cerita ke teman-teman kalian Kita enggak? cerita tentang dongeng kancil. Nah, ini artinya dari cerita ayah kalian atau orang tua, habis itu diceritain ke teman yang namanya disampaikan secara lisan. Terus yang kedua apa yang kedua? Cerita tidak diketahui nama pengarangnya. Cerita yang tidak diketahui Nama pengarangnya. nama pengarangnya. Nah, biasanya cerita ini, ciri-ciri seperti ini cerita dongeng. Dongeng itu cerita yang tidak fakta, tidak asli. Nah, jadi ceritanya itu bohongan, cuma apa? Ngarang. Nah, makanya ada pula yang tidak diketahui nama pengarangnya. Kemudian yang ketiga, Cerita mengandung nilai-nilai luhur masyarakat. yang mengandung Nilai luhur masyarakat. Nilai-nilai luhur masyarakat. Biasanya ini cerita tentang rakyat, kayak misalnya maling kundang. Kalian pernah dengar cerita maling kundang gimana? Maling kundang itu seorang anak yang durhaka sama orang tua.
nilai luhur masyarakat. Jadi ada umurnya, ada manfaatnya. Dari situ dari cerita maling kundang kita tidak boleh durhaka sama orang. Terus yang keempat, yang terakhir. Cerita bersifat tradisional dan daerahan. Nah, cerita yang bersifat tradisional dan kedaerahan. Ini biasanya cerita ini tentang cerita daerah. Cerita biasanya seperti contohnya cerita rakyat Lampung, cerita asal usul kota bumi. Kan waktu di bahasa Lampung, Bapak pernah nulisin kan asal usul kota bumi yang pakai bahasa Lampung itu. Itu salah satu cerita ciri-ciri yang bersifat tradisional dan kedaerahan. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya tentang mengenal cerita rakyat. Apa itu arti cerita rakyat dan apa itu arti ciri-cirinya? Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.